Halo guys, jadi ceritanya tuh aku mau buat video tentang gimana sih Mandarin. Ke Indo sih. Oke, pertama-tama mungkin aku pengen perkenalan diri dulu. 大家好，现在我要结束我自己名字。我的名字是瑞的算你们可以叫我瑞的。现在我21岁了。我从帕林邦来的，但是现在我在巴黎在学习中文。在哪里我在北京 Institute Paris belajarnya. Kok mix Indo sih kayak gak apa-apa. Eh, Kenapa di Pare? Mungkin alasannya aku sebenarnya kurang tahu banyak tentang kursusan Mandarin sih di Palembang, mungkin banyak tapi aku kurang tahu. Dan kebetulan kemarin diajak sepupu jadi aku di sini. Tentang apa lagi ya? 然后 aku mau buat video tentang Cak Mano aku belajar Mandarin di sini. Aku mungkin beda orang, beda wong, beda cara untuk belajar Mandarin. Tapi kalau aku pribadi, mungkin kalian bisa jenguk di belakang aku. Itu tuh banyak tempelan-tempelan sticky notes. Isinya itu kosakata bahasa Mandarin, guys. Tuh. Ngapo aku baca itu karena banyak alasan sih, mungkin biar kamar aku terkesan lebih estetik. Terus jadi kalau aku sambil rebahan tuh gabut kan, sambil jingok-jingok tulisan-tulisan di belakang, jadi kayak nge-review lah istilahnya, walaupun tidak selalu aku lihat sih. Terus cara lainnya, kalau aku ini tips dari Lausherku sih, aku buat flashcard. Jadi ini tuh flashcard guys, tentang kosakata yang aku pelajarin. Jadi aku tulis selagi aku belajar nulis, belajar baca kan. Jadi kayak nge-review dan kalian tahu lah sudah sebanyak apa ini. Aku bentar kalian jingok. Ini sebanyak ini flashcard galau guys. Ini total yang ini ya, baru yang di HSK 3. Jadi Mandarin itu dia tuh kayak kelas lah sih menurut aku, kelas SD kelas 1 dan lain-lainnya. Tapi kalau Mandarin itu kami nyebutnya itu ada kelas basic, terus setelah basic ada HSK 1, HSK 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi aku sekarang lagi di kelas HSK 4, tapi aku lagi ngambil jeda karena berat sih materinya, karena beda dengan Indo. Apalagi Mandarin tuh sekedar informasi dak kata abjad. Jadi kayak cak mana kalau kita belajar dak kata abjad, bener-bener bingung kan. Jadi kayak kita tuh ngandalin ngandalin tulisannya, nginget nih kayak ini kan, ini Hanse Chong itu, kalau Chong dewek tuh artinya tengah. Yao itu artinya harus, mau, ingin. Jadi kalau kadang digabung tuh ada yang nyambung, ada yang benar-benar arti yang beda. Jadi kalau arti Chong Yao sendiri tuh itu adalah penting. Nih, penting. Aku nulis dewek dan aku mau nunjukin flashcard tulisan aku dewek ini. Flashcard waktu di aku fase 4A. Jadi HSK 4 itu terbagi jadi dua, ada 4A dan 4B kalau di kursusan aku, karena emang materi HSK 4 tuh banyak ya itu, nah bener-bener banyak. Jadi kami bisa ngabis ke 1 bulan itu, satu periode tuh bisa banyak cek itu. Nah jadi kalau 4 tuh jadi 2 periode. Nah dan ini gabungan ini sambungan dari yang 4 tadi. Sebanyak ini loh, baru 4A dan 4B lagi sama ini juga kurang lebihnya. Jadi kayak ya benar-benar riset mana kan. Apa ya, aku sebenarnya bingung ya kalau nak buat video tuh buat apa, karena aku tuh sekedar pengen nge-record diri aku. Diri aku dulu pas awal belajar tuh cek mana sih. Oh iya, dan aku di sini tuh sebenarnya sudah 5 bulan sih aku belajar di sini, dan aku bukan menyesal dengan diriku, tapi menurut aku sudah belajar 5 bulan tapi aku masih bener-bener kaku buat ngomong tuh. Kayak ayo Lawi gitu, harus bisa lah, baru lah 5 bulan kau, jadi harus kau berani speak up gitu kan. Dan oh iya, aku pengen nunjuk ini dong, apa namanya, tempelan di kamarku, kalian juga.
banyak nih dulu guys. Lihat. Terniat sekali bukan? Ya kalau ada Cak itu ya Cak mana lagi kan? Dan sebenarnya les di sini Cak Mano ya. Menurut aku di sini sama baik Cak sekolah. Karena kami ada buku paket, ada juga buku grammar kayak ini kan. Ini contoh buku paket kami, dan kami tuh setiap paket tuh ada buku ajar. Ini kan buku ajar, dan juga ada buku latihan. Nih, ini buku latihan kami, ini buku paket buku ajar. Kalau buku ajar tuh ya Cak buku teks-teks itu loh tentang pelajaran-pelajaran gitu. Nah, kalau buku latihannya tuh Cak ya buku latihan pada umumnya, isinya Cak latihan, jadi kita ngisi-ngisi gitu. Lah banyaknya sumpah buku aku. Lalu lah sampai satu tas guys gara-gara itu. Terus ini ada namanya buku grammar. Buku grammar itu jadi kami belajar tuh fokusannya ke grammar. Kalau Mandarin tuh ada juga grammar kalau untuk belajar ya. Tapi kalau untuk keseharian sebenarnya mereka tidak pakai ini grammar. Tadi untuk mempermudah bela sama Cak bahasa Inggris pasti ada grammar kan. Nah, keren sih menurut aku. Dan aku pengen berbagi kalau sekarang kan aku kan lagi libur ya. Ngapa aku ngambil libur? Karena kan batas kemampuan orang beda-beda, dan kemarin tuh aku gak sempat terlalu excited lah ya. Aku pokoknya harus selesai, harus ini kan, tapi ternyata otak aku tuh udah kuat gitu kan. Jadi kemarin maksoi, jadi kebanyakan materi di HSK4 kemarin tuh udah masuk di otak, ya ngerti, tapi kalau untuk buat contoh lainnya tuh agak susah dan lambat dibanding sebelumnya. Jadi aku memilih buat libur. Jadi aku total liburnya selama 3 bulan 3 minggu. Jadi 1 minggu itu aku bener-bener kayak istirahat total, gak buka buku, aku mau jalan kayak mau ini kayak. Nah dan ini 2 minggu ini lah mulai masuk lagi 2 minggu itu ya. Jadi aku tuh nge-review materi lama mulai dari HSK 2, 3 dan 4, dan pelajari HSK 4B sedikit-sedikit. Jadi biar kayak ya udah jangan makso kan, karena itu batas kemampuan kau, daripada lagi kau makso masuk ida ngabisin duit. Jadi ya aku mulainya dari sana. Jadi Cak Mano menurut aku Mandarin tuh sebenarnya seru ya, tapi kalau kita intinya kalau kita belajar bahasa tuh menurut aku itu harus cinta dulu ya. Aku percaya dengan hal itu karena aku emang dari kecil sih Cak seneng dengan bahasa, terutama Korea. Aku kan awalnya seneng Korea, tapi ngapa aku udah belajar Korea, bukan belajar sih, aku pernah belajar Korea tapi otodidak. Jadi mungkin aku bisa baca huruf Korea dikit-dikit, tapi mungkin karena no action kan, karena aku no action jadi kayak satu banyak yang lupa kosakata, terus bingung nak ngomong karena nak ngomong sama siapa kan. Jadi kalau Mandarin alhamdulillah karena aku ada tujuan dengan bahasa Mandarin, jadi yo ada juga tempat aku buat speak up kan, buat action. Jadi ya sudah kan jalanin gitu kan. Nah jadi mana juga denger tuh kalau Mandarin tuh bakalan jadi bahasa internasional menggantikan Inggris, denger ya, tidak tahu faktanya gitu mana. Jadi aku mikir tidak salah dong kalau misalkan Mandarin, dan Mandarin tuh juga banyak peluang. Jadi inti dari video aku sih, aku minta tolong bantuan dari kalian buat doa biar aku dipermudah dalam segala sesuatu urusan, terutama dalam belajar bahasa Mandarin, dan semoga aku dipermudah untuk ngomong, speak up dan lain-lainnya. Dan juga buat kalian yang mungkin kalian tidak sengaja buat lihat video ini, siapa tahu kalian tertarik buat belajar bahasa gitu kan, terutama Mandarin. Aku yakin setiap orang pasti bisa, tapi pastinya kita harus memulai dong, karena segala sesuatu itu harus dimulai, bukan cuma ngomong. OK，我不知道我要说什么，因为我很紧张啊，紧张是gugup. Jadi aku tuh udah tahu nak ngomong apa karena aku gugup. OK, I think enough this video. Ngomong apa ya? Aku bingung. Bye bye. Bye bye itu artinya dadah gitu. 谢谢大家. Bye bye.